Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evani Duyarti dengan NIM K43180026 akan menyampaikan materi yang berjudul pemberian kolkisin pada induksi poliploidi bunga zaitun atau Olea europaea. Poliploidi sendiri merupakan suatu proses penggandaan jumlah sel kromosom sehingga menghasilkan organisme yang mempunyai jumlah sel kromosom berlipat. Organisme yang memiliki keadaan ini disebut sebagai organisme poliploid. Kolkisin sendiri itu merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membantu proses poliploidisasi pada suatu tanaman. Ini merupakan morfologi dari tanaman zaitun. Tanaman ini merupakan jenis tanaman asli daerah Mediterania yang tumbuh sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Tanaman ini menjadi penting dalam bidang perekonomian di daerah Mediterania. Kawasan tersebut juga merupakan pemasok utama kebutuhan 80% buah dan minyak zaitun dunia. Ini merupakan morfologi dari bunga zaitun seperti judulnya tadi, yaitu poliploidi pada bunga zaitun. Sesuai dengan penelitian yang saya baca, tanaman zaitun diberi perlakuan berupa pemberian kolkisin dengan cara diteteskan dan direndam. Lalu jumlah perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 perlakuan dengan 3 kali jumlah ulangan pada setiap perlakuannya. Untuk 4 perlakuan diberi konsentrasi kolkisin dengan konsentrasi yang berbeda-beda dan 1 perlakuan berfungsi sebagai kontrol. Kemudian apa sih senyawa kolkisin itu? Senyawa kolkisin merupakan senyawa alkaloid berwarna putih yang diperoleh dari umbi tanaman Colchicum autumnale yang termasuk dalam genus Colchicum, famili Liliaceae. Senyawa ini dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada pembelahan sel, sehingga menyebabkan sel tidak dapat membelah dan terbentuklah individu poliploidi, di mana organisme memiliki 3 sel atau lebih kromosom di dalam sel-selnya. Selain itu, penggunaan kolkisin pada titik tumbuh dari tanaman akan mencegah pembentukan serabut-serabut gelondong dan pemisahan kromosom tanpa pembentukan dinding sel. Perlakuan ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah kromosom sebelum terjadi penggandaan kromosom dapat terlihat jelas selama tahap-tahap tertentu dari pembelahan inti. Proses poliploidisasi pada tanaman yang sudah dipengaruhi oleh kolkisin dimulai dengan terhambatnya pembentukan benang-benang spindle pada tahap profase, menghambat inti sel, pemisahan kromosom, pembentukan anak sel, dan secara efektif menghentikan pembelahan. Karena itu, keadaan kolkisin menyebabkan kromosom tidak dapat dibagi 2 anak sel yang baru, sehingga mengakibatkan jumlah kromosom dalam sel tersebut menjadi 2 kali lipat. Dengan bertambahnya jumlah kromosom dapat mengakibatkan meningkatnya ukuran sel dan produksi. Sehingga organisme poliploid berukuran lebih besar dari induknya karena ukuran selnya bertambah besar. Kemudian ini merupakan gambar dari penggandaan kromosom yang terjadi setelah
diberi perlakuan dengan kolkisin. Nah, dapat dilihat gambar tersebut merupakan proses dari penggandaan kromosom. Yang A ini merupakan tahap awal, lalu sampai dengan D terbentuk kromosom ganda. Ini dapat dilihat bahwa dalam satu sel ada 2 kromosom. Lalu kromosom yang telah melakukan penggandaan tadi akan menghasilkan individu baru yang berbeda dari induknya. Namun juga individu baru tersebut dipengaruhi oleh pemberian kolkisin. Jika pemberian kolkisin optimal, maka akan memunculkan individu baru yang unggul atau positif. Namun, kolkisin yang diberikan dengan takaran yang tidak sesuai atau terlalu banyak akan memunculkan individu baru yang tidak baik atau negatif. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.